tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Bapak Ibu penuh sukacita pagi hari ini. Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin. Saya yakin dan percaya kita datang ke tempat ini, kita sudah bawa hati kita, penyembahan yang terbaik kita buat Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini, saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Tak putus-putusnya kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan membawa pujian penyembahan kami. Dan biarlah setiap pujian kami Tuhan menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, puaskan setiap hati yang jiwa yang rindu akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita nyanyikan pujiannya dengan segenap hati kita. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu.
ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih lagi katakan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kerinduan kami menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, Yesus. Sebab Tuhan baik bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sembah, kami sembah, oh Tuhan Yesus yang baik, kami sembahkan. Oh, 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 oh
Oh
Yesus baik bagi kami. Dan tak bisa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih Tuhan. Telah kami lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari datang bersyukur pada Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bangkit berdiri, kita sembah Tuhan kita. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji. Sebab Engkau layak Tuhan. Amin. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan kita.
damai untuk Raja kami, Raja di atas segala bangsa. Dan inilah setiap hati kami Tuhan yang bersyukur dan mau bersuka cita bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tanganmu. Sama-sama nyatakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita masuk ke gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Yang punya Tuhan Yesus yang baik, sama-sama katakan amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sang tak kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab kami merasakan kebaikan Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami rasakan anugerahnya dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi nyatakan Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu. naikkan pujian, Mari puji Dia. puji Dia tiuplah sang kakala, musik dan tari, Ini setiap hati kami yang bersuka cita Tuhan. semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Angkat tanganmu, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik. Tuhan baik, Oh, kami rasakan kebaikan daripada-Mu Tuhan. Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Jemaat Tuhan yang merasakan kebaikannya, sama-sama nyatakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Kami nyatakan Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Kami rasakan anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman percaya katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamanya kami yakin anugerah Tuhan turun atas setiap kita yang percaya, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Boleh lihat kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik saudara. Haleluya. Haleluya. Pujian ini berkata betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidupku. Dan untuk itu kami mau bersuka cita Tuhan lebih lagi. Sama-sama nyatakan jemaat Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
lagi jemaat Tuhan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Mari nyanyikan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sungguh baik Tuhan dalam hidup kita, amin. Ada amin. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan berkatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekarang jemaat Tuhan yang wanita, kita nyanyikan pujian ini dari awal, amin. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas Tuhan Yesus yang sungguh baik, amin. Jemaat Tuhan yang wanita, katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang pria, katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Sama-sama kita mau nyatakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Serukan Hosana, 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 Hosana. Hosana bagi nama Tuhan Yesus kami. Tuhan Yesus yang sungguh baik, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus pada minggu ini. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Ekumene. Katekismus minggu ini terdapat satu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, di manakah penekanan dari pembenaran menurut GBI? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Gereja Betel Indonesia mengakui bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman dalam darah Yesus Kristus yang menjadi kerjaan oleh Roh Kudus. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang membawa anak kecil bisa dibawa ke lantai 1 ke ruang Daud, akan didoakan dan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Minta Tuhan selidiki hati kita dan membentuk kita lebih lagi melalui firman Tuhan.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan sungguh-sungguh sama-sama nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita menerima firman Tuhan, seperti Daud, mari minta Tuhan selidiki hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mari buka hati kita supaya firman Tuhan berbicara lebih banyak buat kita pagi hari ini. Kami rindu Tuhan yang memimpin hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan tetap setia mengiring Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Engkau yang mengalami Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Mari bangkit berdiri saudara, sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
syukur Bapa yang baik, karena anugerah-Mu memampukan kami ada sebagaimana pagi hari ini. Pujian penyembahan kami naikkan, karena kami tahu dan yakin percaya di atas pujian penyembahan Engkau bertahta. Kami yakin dan percaya juga Engkau hadir di tempat ini dan Engkau melawat kami. Tiba saatnya Engkau melawat kami dengan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, mata kami, telinga pendengaran kami. Kami fokus saat firman Tuhan disampaikan. Roh Kudus yang ada dalam hati kami, berbicaralah jelas kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu, sehingga saat kami mendengarkan, kami menerima penyingkapan dari Tuhan. Kami menjadi manusia yang baru. Pikiran kami diubahkan, cara berpikir kami, akal budi kami diubahkan. Sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kita masuk di minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu masuk di tempat ini mungkin menerima janji iman, formulir. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan minggu lalu, tidak apa-apa. Bagi yang mau terbeban untuk melayani, membantu pelayanan kita di tempat ini dalam hal perayaan Natal, silakan nanti diisi. Nanti sewaktu pulang dikembalikan lagi kepada asar, ada kotaknya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah perlu takut, silakan nanti. Ya. Dan saya sampaikan hanya untuk yang terbeban saja. Kalau tidak terbeban tidak apa-apa, tidak perlu mengisi. Lalu kemudian saya juga menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk melayani di tempat ini, silakan ya, karena saya yakin dan percaya panggilan kita juga adalah untuk melayani. Dan saya yakin dan percaya dengan kita melayani, pribadi kita semakin dibentuk, semakin serupa dengan Kristus. Karena Tuhan Yesus datang juga ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, dan melayani adalah salah satu act of giving, salah satu tanda bahwa kita mengasihi sesama kita. Baik, kita akan belajar pagi hari ini dengan tema khotbah mengobati penyakit masyarakat. Ya, dalam Lukas 10 ayat 28 sampai dengan 37. Mari kita buka bersama Lukas 10 ayat 28 sampai ke 37. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini, saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-37 kita akan membaca secara bersama-sama. Lukas 10 ayat 28 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatan demikian maka engkau akan hidup. 29 keras. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 31. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 33. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sama-sama jawab, orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita ini sudah sering sekali kita dengarkan, dan cerita ini bercerita tentang Good Samaritan kalau bahasa Inggrisnya ya. Ini bercerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Tapi sebelumnya kalau kita mundur sedikit, maka sebenarnya cerita ini merupakan sebuah perumpamaan, sebuah storytelling dari Tuhan Yesus
mengenai kondisi penyakit masyarakat saat itu. Ya, sudah pasti kalau kita melihat dari cerita itu ada orang yang dipukuli, ada orang yang dirampok, otomatis ada perampok. Perampok itu penyakit masyarakat. Ya, beberapa hari lalu saya menonton film Spider-Man dan saya mengingat di situ seandainya, ya saya nggak spill, ya seandainya mungkin waktu itu ada Spider-Man, maka tidak ada cerita Good Samaritan karena ditolong sama Spider-Man. Tapi untungnya belum ada waktu itu kan, jadi nggak ditolong. Tapi Bapak tahukah sebenarnya cerita ini Tuhan Yesus kasih karena ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus begini, siapakah sesamaku manusia? Ya, tetapi kalau kita baca ayat tersebut di dalam Lukas 10 ayat 29 dikatakan begini, tetapi untuk membenarkan dirinya, siapa itu orang ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ada kata di sana membenarkan dirinya, ada banyak pertanyaan dalam hidup kita yang seringkali kita tanyakan, dan sebenarnya bukan pertanyaan yang kita mau tahu jawabannya, tetapi karena kita mau membenarkan diri. Ada banyak orang datang ke saya, anak muda terutama, Kak boleh enggak kalau pacaran itu ciuman? Saya bilang, kalau saya bilang tidak, dan kalian lakukan di belakang saya, emang saya tahu. Ya. Kak bolehkah tidak? Ya. Masih berlakukah persepuluhan Pak? Saya bilang, kalau saya bilang masih berlaku, apakah mau ngasih atau tidak? Ya, karena kalau pertanyaan itu dikasih bukan untuk mencari kebenaran, dia cari pembenaran buat dirinya. Nah sama yang terjadi sama ahli Taurat. Waktu dia bertanya kepada Yesus, siapakah sesama aku manusia, tahu? Dia lagi ngapain? Dia mau membatasi siapa itu sesama manusia. Karena memang si ahli Taurat ini hanya berbuat baik kepada komplotannya. Kepada orang-orang yang satu suku. Kepada orang-orang yang sesama-sama ahli Taurat. Makanya dia tanya siapakah sesama. Karena dia sedang mencari pembenaran. Dia sedang mencari validasi. Nah, ini yang terjadi, makanya kalau kita mundur sedikit ke belakang, ahli Taurat tidak sedang mencari siapa yang harus dia kasihi. Dia malah bukan mencari, siapa saja, tapi dia mulai mau membatasi siapa yang boleh dikasihi, siapa yang boleh diabaikan. Ahli Taurat tidak mencari kebenaran siapa sesama manusia. Tetapi dia mau membatasi kasihnya. Ya. Karena kenapa? Semakin sedikit saya bisa berbuat kasih, dia merasa semakin benar. Ya. Makanya hati-hati ya, jangan jadi orang yang selalu mencari pembenaran. Carilah orang yang selalu mencari kebenaran. Meskipun kadangkala kebenaran itu pahit untuk diterima, yang mengerti katakan amin. Dan menariknya begini, waktu Yesus ditanya seperti itu, Yesus menjawab dengan sebuah cerita. Nah begini Bapak Ibu dengar baik, kalau Yesus bercerita tentang cerita orang Samaria ini, sebenarnya kalau kita mau tahu, dia ngambil cerita ini pasti sudah pernah kejadian. Betul atau tidak? Makanya dia cerita ini supaya, karena kan di sana orang harus tahu, ada Yerusalem, ada Yeriko. Jadi saya yakin ini sudah pernah terjadi. Dan mungkin saat ini juga ada kejadian seperti itu, entah kapan. Tapi saya yakin waktu Yesus bercerita ini, saya yakin dan percaya memang ada perampok yang terjadi, betul. Ada orang yang dirampok dan ada betul-betul perampoknya. Nah, ini merupakan penyakit masyarakat, tapi saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu sebuah kebenaran yang penting buat kita sama-sama tahu pagi hari ini. Dalam Lukas 10 dikatakan begini, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Bapak Ibu perhatikan, orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, orang ini tidak dikatakan dia bersalah. Orang ini tidak dikatakan dia ada kesalahan atau berbuat dosa. Tetapi dia jatuh menjadi korban kejahatan. Dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan setengah mati. Bapak Ibu tahu, inilah kenyataan di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Orang dunia ini meskipun engkau berbuat baik, engkau dekat sama Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan, orang Samaria ini dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu tempat beribadah, orang ini pulang dari ibadah kok dong. Tiba-tiba ada yang rampok. Nah inilah realita yang pagi hari ini mau saya sampaikan. Penderitaan itu bisa terjadi di mana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja. Halo? Saya ulangi lagi, kejahatan yang mengakibatkan kita menderita, mungkin terluka, itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Contoh,
Tidak dikatakan ini siapa. Tapi yang pasti dikatakan dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini habis pulang ibadah. Orang ini takut akan Tuhan. Prediksi saya, orang ini menunjukkan bahwa dia dari ibadah, orang ini dekat sama Tuhan. Tetapi dia juga tetap bisa menjadi korban kejahatan. Dia tetap bisa menjadi korban perampokan. Artinya di mana saja ada selalu potensi untuk terjadi kejahatan. Yang mengerti katakan amin. Bahkan mohon maaf, di tempat yang kita sebut gereja pun ada potensi di sana terjadi perampokan dan kejahatan. Penyakit masyarakat tidak juga kemudian karena kita sebut di gereja kemudian menjadi aman. No. Kenyataannya dimanapun kita berada, kapanpun dan kepada siapapun, akan ada selalu yang namanya penyakit masyarakat. Akan ada selalu yang namanya kejahatan. Betul atau tidak? Dan kenapa itu terjadi? Alkitab jelas mengatakan kondisi dunia. Apa itu? Tidak seorang pun benar, seorang pun tidak. Artinya begini, Bapak Ibu dengar baik. Engkau dan saya masih punya potensi. Bukan hanya kita menjadi korban, tetapi kita juga menjadi pelaku kejahatan. Yang mengerti katakan amin. Serius. Kita masih punya potensi. Kondisi dunia, kan saya sudah ceritakan minggu lalu, cara pandang Kristen, creation, fall atau kejatuhan, penebusan, dan kemudian restoration, pemulihan. Ya. Sejak dunia jatuh, manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi adalah dunia penuh dengan kejahatan. Ya. Bahkan saya mau katakan, apalagi dengan kemajuan teknologi yang saat ini berkembang. Maka kejahatan bukan hanya bisa terjadi dalam radius 1 kilometer. Orang bisa jahatin kita dari belahan dunia yang lain, betul atau tidak? Contoh-contoh aja, Pak Sobis, tahu Pak Sobis? Yang telepon. Halo, ya ada barang Bapak ini tertahan. Nah, kalau saya banyak menangani pengaduan seperti itu. Barang Bapak ini ketahan sama bea cukai. Kalau Bapak tidak bayar sekarang, nanti ditahan, tidak dikirim barangnya. Tahu Bapak Ibu terjadi sebelum terjadi itu, ternyata sudah ada penipuan sebelumnya. Hati-hati dengan orang-orang yang mengaku dari luar negeri, kemudian jatuh cinta kepada kita orang Indonesia. Ada ya, pernah ya biasa ketemu di Facebook, saya pengen sekali lo datang ke Indonesia, tapi karena saya tidak bisa datang, saya akan kirimi kamu hadiah ya. Hadiahnya itu ini. Tapi nanti tolong ya kalau ada pajaknya kamu yang bayar ya. Ada yang pernah teman-temannya kejadian begitu, lalu dengan polosnya, terima, ini orang bule. Nah kan, apalagi orang Indonesia kalau ketemu sama orang bule pengen banget jadian. Ya, supaya anaknya perbaikan hidung gitu ya. Sebenarnya orang Indonesia mancung juga, cuman agak ke dalam kan begitu ya. Orang luar negeri kan mancungnya keluar. Sama-sama mancung sebenarnya, cuman ya berbeda arah aja kan begitu. Salahnya beda arah kan. Begitu. Tapi banyak kejadian seperti itu. Lalu kemudian setelah itu, bahkan dengan adanya teknologi AI, orang sekarang video call itu mukanya bisa berubah. Ya, saya ini bisa gondrong. Ya, saya bisa tampan tiba-tiba kalau pakai itu. Jadi bayangkan mukanya bisa berubah. Orang Indonesia. Pas video call, dia berani video call sehari-hari ini jangan. Iya kalau gitu kita video call yuk tes. Oh dia berani video call. Karena sudah pakai teknologi AI dan merubah mukanya ganteng banget gitu loh. Oke nanti saya kirimin. Pas dikirimin, ternyata nggak pernah dikirimin. Oh iya saya sudah kirim, resi palsu dikirim. Cuman ini kayaknya nanti ketahan ya sama orang bea cukai ya. Nanti kamu ditelepon. Agen ditelepon sama temannya yang lain. Oh kamu ditahan ini barangnya. Dikirim dari Mister ini. Dia tahu semuanya karena satu komplotan. Bayangkan, kecanggihan teknologi hari-hari ini malah membuat kejahatan semakin luas. Bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Ya. Bahkan hari-hari ini kalau kita melihat ya, dalam dunia teknologi yang semakin berkembang, uniknya begini, ada banyak orang yang akun IG-nya followernya 1000. Tapi coba sama dia, waktu kamu susah, dari 1000 itu siapa yang datang kepadamu? Yang hadir dan mengerti isi hatimu. Halo? Dalam dunia yang berkembang, teknologi tidak mengubah hati manusia. Malah manusia yang semakin jahat akan semakin modern jahatnya. Betul atau tidak? Manusia yang tidak tahu apa-apa, yang kejahatannya hanya lingkupnya kecamatan, berubah menjadi lingkup internasional. Karena kecanggihan teknologi. Teknologi tidak mengubah manusia. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Karena kejahatan terjadi di mana saja, kapan saja, dan terjadi kepada siapa saja. Dan uniknya, kejahatannya tidak sekarang melukai fisik. Mengerti maksud saya? Kejahatan hari-hari ini seringkali
melukai sisi non-fisik. Ada banyak orang, kalau kita bicara tentang luka, dilukai secara non-fisik, maka hari-hari ini banyak orang sedang mengalami luka yang tidak terlihat. Ya. Kalau kita baca cerita tadi kan dia dipukuli, dirampok. Tapi hari-hari ini dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa seperti ini, banyak orang yang terluka juga. Tapi lukanya bukan fisik. Lukanya luka yang ada di dalam, luka yang tidak terlihat, luka karena perkataan, perkataan yang merendahkan, perundungan, dihina. Ya, saya itu sering sekali juga begitu kadang-kadang ya di grup. Gendut, gitu ya, tahu sendiri ya kan. Sering kali kita seperti itu. Ada orang yang dipermalukan di depan umum, ada orang yang dibanding-bandingkan. Ini juga seringkali membuat luka. Ya. Ada juga luka karena penolakan dan pengabaian. Ada yang merasa tidak diterima, tidak diperhatikan, itu juga membuat luka. Tidak diperhatikan oleh pasangan, tidak diperhatikan oleh teman, bahkan tidak diperhatikan oleh komunitas gereja. Makanya dengar baik. Bapak Ibu Saudara yang sudah bergereja di sini, kalau misalkan kita datang ke gereja, jangan cuma datang ibadah, tapi jalinlah relasi yang baik dengan jemaat yang lain, yang mengerti katakan amin. Ya, karena ada banyak juga luka yang terjadi karena penolakan atau bahkan diabaikan. Ada luka juga yang terjadi karena engkau merasa dihianati, kehilangan kepercayaan. Ada banyak perselingkuhan yang terjadi. Ya. Perceraian, keguguran, luka karena rahasia yang dibocorkan, pelecehan, dan lain sebagainya. Ini luka-luka yang tidak dilebam, tidak terlihat. Ada yang luka karena kehilangan orang tua yang terkasih, kemudian sakit hati banget. Berapa hari ini saya ketemu dan orang yang seperti ini. Dia kehilangan orang yang paling dikasihi dan dia dendamnya sama Tuhan. Dia sulit mengampuni. Dia sulit untuk memaafkan. Dia sulit untuk ikhlas. Ada orang juga hari-hari ini usahanya hancur. Gagal dalam pendidikannya. Sudah ikut SNBT. Sudah 3 kali ikut. Tidak lolos-lolos. Terluka bisa. Bilang. Dia lihat teman-temannya yang lain. Dia lolos di universitas ini, dia ini. Kemudian terluka. Ada orang yang luka karena tekanan dan beban yang dipendam. Beban ekonomi, konflik, kesepian. Bahkan dalam pelayanan pun kita semua bisa lelah. Yang mengerti katakan amin. Kita semua seringkali dan uniknya kita semua seringkali datang di gereja dan kitalah orang-orang yang terluka itu. Kita sedang duduk diam di gereja. Padahal sebenarnya kita sedang menyimpan luka. Makanya saya katakan hari-hari ini penyakit masyarakat seringkali bukan bicara fisik. Tetapi non-fisik. Bisa jadi orang yang ada di sebelahmu sekarang adalah orang-orang yang sedang terluka. Di dalam hatinya. Orang-orang yang mungkin tidak membawa berdarah-darah datang ke gereja. Tidak. Tetapi hatinya sedang berdarah-darah. Hatinya sedang menangis. Hatinya sedang terluka. Makanya gini. Di hari sekarang ini tidak semua orang terluka itu terbaring di pinggir jalan. Tidak. Ada yang terluka. Perkataan, penolakan, pengkhianatan, kehilangan. Dan dia ada mungkin di samping Anda hari-hari ini. Ya, boleh lihat samping kiri kan bilang sabar dulu ya. Gitu ya, bilang saja sabar. Saya yakin itu memberkati dia kok. Ya, sabar dulu. Ya. Makanya begini, dengar baik Bapak Ibu. Saya rindu kita semua begini. Saat kita melihat dunia yang jahat ini, saya kasih 2 poin. Yang pertama, jangan melihat dunia terlalu polos atau terlalu naif. Artinya begini, dari awal kita sadar bahwa dosa itu ada di dunia dan menguasai itu. Manusia bisa jahat, makanya kita perlu hikmat Tuhan hidup dalam kewaspadaan. Gak ada masalah kita ngajarin anak kita. Kami juga di kantor itu ngajarin orang sosialisasi supaya jangan ditipu. Supaya kita ngajarin, jangan terlalu polos jatuh cinta sama bule. Karena kamu bisa ditipu. Sebaliknya juga kita jangan menjadi orang yang selalu sinis. Nggak percayaan sama orang. Kita menganggap semua orang itu jahat. Kita jangan jalin hubungan deh. Saya mendingan bersahabat sama kucing aja. Kucing juga bisa jahat kadang-kadang. Saya berteman saja sama anjing saya karena dia tidak mungkin jahatin saya. Enggak juga. Itu artinya terlalu sinis. Kita menganggap semua orang jahat dan semua tindakan baik itu palsu. Enggak boleh juga. Kita harus berdiri di dalam keseimbangan dua-duanya. Kita tidak boleh terlalu naif, kita tidak boleh terlalu polos, tidak boleh juga terlalu sinis dengan kehidupan kita. Ya. Kita percaya masih ada orang jujur, kita percaya kebaikan Tuhan. Makanya saya kadang-kadang berkata begini, ada banyak orang di sini kaget melihat, luar biasa ya jahatnya itu orang. Ada kan kejadian baru-baru ini, umur 15 tahun diperkosa lalu dibakar. Ya. Kita kaget,
luar biasa jahat. Saya mau kasih tahu, harusnya dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, kita kaget kalau melihat kebaikan. Karena saya katakan tadi, tidak ada seorang pun ini pun jahat. Tapi saya rindu kita semua begini, kita hidup dalam penebusan. Artinya kita gini, jangan terlalu naif dan jangan terlalu sinis. Kita harus tahu, makanya kita butuh hikmat Tuhan untuk berjalan di tengah-tengahnya. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saya kasih tahu, ini adalah fakta yang terjadi dalam dunia ini. Ini adalah penyakit masyarakat yang hari-hari ini ada di dalam dunia ini. Ada banyak kejahatan yang bisa menimpa siapapun. Tapi sebenarnya yang Yesus ceritakan di sini, Yesus menunjukkan sesuatu hal yang lebih dalam dari sekedar orang dirampok. Dari sekedar orang yang terluka karena perkataan. Ada hal yang lebih penting daripada itu yang harus kita perhatikan. Bukan hanya masalah penderitaan atau penyakit masyarakat. Tetapi seringkali yang membuat luka itu lebih besar adalah karena ketidakpedulian. Sekali lagi, yang membuat luka itu lebih besar adalah ketidakpedulian. Dalam Lukas 10 ayat 31 dikatakan begini. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi dia apa? Melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi lewat datang tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga. Saya yakin kalau ada gawai dia update status. Hati-hati, ada orang. Untungnya di sana waktu itu belum ada media sosial. Belum ada IG kan gitu ya. Kalau ada sudah ada TikTok, saya yakin orang itu live. Hari ini saya bersama dengan ini ada orang yang terluka, jadi hati-hati melewati jalan ini. Tapi lihat, hari-hari Yesus kasih tahu kita ada sebuah perkara yang lebih besar daripada terjadi kejahatan. Karena terjadi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Dan sampai nanti masa pemulihan itu akan terus terjadi. Tapi Yesus kasih tahu ada masalah yang lebih besar, yaitu ketidakpedulian. Ada dua orang yang lewat di tempat itu, imam dan orang Lewi. Tidak disebutkan sama Alkitab orang Lewi ini habis ngapain. Tapi yang pasti dia menghindari. Karena ada banyak terjemahan yang mengatakan orang ini pulang dari ibadah, najis, takut begini. Tapi Alkitab tidak mengatakan itu interpretasi. Tapi yang saya tahu, mereka melihat tetapi apa yang mereka lihat tidak menghasilkan tindakan. Tidak menggerakkan hati mereka. Bapak Ibu perhatikan, dalam cerita ini ada dua kejadian kejahatan. Yang pertama kejahatan yang aktif. Apa itu kejahatan aktif? Kejahatan yang dilakukan oleh perampok. Dia mukulin orang, dia rampok, dia tinggalkan setengah mah. Ada satu lagi kejahatan yang dilakukan oleh orang Lewi dan imam ini. Apa itu? Mengabaikan orang yang menderita. Dia memang tidak mukulin, tapi waktu dia lihat dia bilang, ini bukan urusanku. Ingat, kedua pihak ini meninggalkan luka yang sama. Apa itu? Dia meninggalkan orang setengah mati. Ingat, perampok memukuli, dia tinggalkan setengah mati. Si imam dan si orang Lewi juga melihat dan meninggalkan setengah mati. Kedua-duanya memiliki dosa yang sama. Meninggalkan orang setengah mati. Hasilnya tetap sama. Jadi kalau kita mau jujur, dosa bisa merupakan kamu tidak peduli, kita nggak peduli, kita abai, berupa pengabaian. Ingat, kita dipanggil jadi orang Kristen tidak hanya supaya jangan melakukan kejahatan, tetapi Alkitab firman Tuhan juga menegur kepada kita. Kita tahu kita harus bantu, kita tahu kita harus baik, tapi kita tidak lakukan. Yakobus 4 ayat 17 berkata apa? Sama-sama baca, 3, 2, 1. Kasih keras-keras dulu dua kata terakhir. 3, 2, 1. Dua kata terakhir sama-sama. 3, 2, 1. Iya. Jadi ternyata yang satunya merampok, yang satunya tidak peduli, itu sama-sama berdosa. Halo? Jadi ternyata kehidupan kita orang Kristen dipanggil bukan hanya cuman sekedar jangan bikin dosa. Tetapi jangan sampai juga kita mengabaikan orang. Ya. Halo? Kita sering bilang kekristenan, yang penting saya tidak mencuri, yang penting saya tidak berzina, yang penting saya tidak menipu, yang penting saya tidak memukul orang. Saya mau kasih tahu. Ya. Pertanyaannya bukan kejahatan apa yang saya tidak lakukan, tapi pertanyaan adalah kebaikan apa yang harusnya engkau lakukan hari-hari ini dan kau abai dan kau tidak lakukan. Itu pertanyaannya. Halo? Coba kita pikirkan refleksi kita pagi hari ini. Kebaikan apa yang harusnya saya bisa lakukan, tetapi kemudian saya cuek, saya tidak lakukan itu.
Bahkan ada beberapa orang yang bisa melakukan itu saat itu juga, tapi seringkali kita tunda-tunda. Betul apa betul? Ya, setelah ditunda-tunda, lupa. Makanya ada lagunya kan? Lupa lagunya. Lupa kebaikan. Kita menjadi orang yang lupa, Bapak Ibu dengar baik. Jangan tunda apapun kebaikan yang bisa engkau lakukan. Karena menunda berarti kita mengabaikan. Halo. Jangan mengabaikan pesan orang yang sedang meminta. Kadang-kadang ada mau curhat. Jangan menunda, membiarkan orang kesepian tanpa pernah menghubungi. Saya jujur ya. Nanti saya akan cerita ya. Tapi intinya begini, tidak semua dosa adalah tindakan kejahatan. Sebagian adalah kebaikan yang sengaja ditunda-tunda. Makanya kalau kita lihat orang lagi butuh dan kita bisa bantu. Ya. Makanya Yesus kasih di sini. Masalah sebenarnya bukan masalah orang dipukulin. Masalah sebenarnya adalah ada orang yang bisa bantu tapi dia nggak peduli. Inilah yang dikatakan kalau ini terjadi terus maka penyakit masyarakat akan susah untuk diobati. Yang mengerti katakan amin. Makanya cerita ini Tuhan angkat kepada kita supaya kita sadar panggilan kita bukan hanya tidak melakukan kejahatan. Tetapi juga mau untuk melakukan kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ingat, kalau masalahnya adalah tidak peduli, maka jawaban Yesus adalah engkau harus peduli dan melakukannya dalam tindakan yang nyata. Makanya dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 35, wah banyak sekali ya. Dikatakan begini, perhatikan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ia ke tempat itu dan ketika ia melihat, dia katakan apa? Dia lihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dimulai dari belas kasihan. Tapi nggak cukup hanya belas kasihan. Karena banyak juga kita begini. Kasihannya ini di. Lihat kau dulu kasihan nih. Tapi nggak bikin apa-apa. Cuman like. Terus komen. Iyo kasihannya di. Ada orang yang di situ. Tapi lihat orang Samaria ini. Setelah dia hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia apa? Ia pergi kepada orang yang terluka itu, dia balut luka-lukanya, sesudah ia sirami dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur dulu disiram, dibersihkan. Habis itu dibalut. Ada tindakan yang nyata. Kemudian apa? Bukan cuma itu, dia naikkan di keledainya. Dia yang harusnya naik keledai, gantian orang itu naik keledai, siapa yang akhirnya jalan? Orang Samaria jalan, dia tuntun. Lalu dia bawa lagi ke penginapan. Dia enggak kasih ke rumah sakit, dia bawa ke penginapan. Dia rawat di sana dan keesokan harinya dia kasih lagi. Ini 2 dinar kepada penginapan. Kalau dia kurang nanti saya tambahi. Bukan hanya itu, dia tinggalkan. Saya tahu begini, dia orang punya banyak urusan. Tapi dia sempatkan. Dia kasih 2 dinar, dia bilang sama penginapannya, kalau kurang nanti saya kembali lagi. Artinya apa? Dia bukan hanya ninggalin, tapi dia tetap peduli dan dia tetap pantau. Itu dibilang follow up. Ya, bahasa sekarang itu follow up. Jadi waktu dia rawat semuanya itu ada tindakan yang nyata, dia naikkan, dia follow up semuanya. Ini yang dibilang katakan, tergerak oleh belas kasihan dan juga mau bertindak. Jangan hanya berhenti sampai ada belas kasihan muncul. Karena semua orang bisa begitu. Belas kasihan harus melahirkan tindakan, yang mengerti katakan amin. Saya akan sebutkan kenapa, tapi begini. Waktu orang Samaria itu melakukan, belas kasihan menggerakkan hati. Bukan hanya hati. Ternyata orang yang mau bertindak karena belas kasihan juga pasti akan berkorban. Yang mengerti katakan amin. Pasti akan berkorban. Apa yang dia korbankan? Dia korbankan badannya. Dia harus datang ke situ. Dia ambil. Dia butuh waktu. Makan waktu nggak ngobatin orang? Makan waktu. Butuh juga tenaga nggak? Butuh tenaga. Ngangkat dia ke keledai. Turunkan dia lagi. Kasih masuk lagi ke penginapan. Butuh kendaraan nggak? Kendaraannya dipakai. Keledainya dipakai. Dia yang jalan kaki. Orang yang naik keledai. Butuh apa lagi? Butuh hepeng. Tahu hepeng? Uang. Tahu uang cuan. Tahu cuan duit. Ya. Butuh uang juga. Bahkan saya mau kasih tahu, dia korbankan waktunya, dia korbankan mungkin rencananya. Karena mungkin orang ini bisa jadi, dia mau ketemu sama orang nanti jam sekian. Tapi dia pilih bantu itu. Saya mau kasih tahu, saat seringkali belas kasihan berbuat tindakan itu memang mengorbankan sumber daya yang kita miliki. Yang mengerti katakan amin.
Tetapi itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita belas kasihan, tapi kita juga mengarahkan sumber daya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kemudian kita melakukan tindakan. Ya, ya kalau hari-hari ini orang punya sumber daya, dia akan viralkan dulu. Gitu kan? Dia akan update status dulu. Baru kemudian dia bantu. Jangan. Ya. Seringkali saat kita menolong orang, kita mau menjadi jawaban buat mengobati penyakit masyarakat, memang sumber daya kita akan dipakai. Dan memang itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena dia, sekali lagi, kita sudah belajar dari minggu-minggu lalu, bahwa sumber daya yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dititipkan untuk kita kelola kembali, untuk kita bisa melayani orang lain. Makanya dengar baik, membantu menolong orang, bertindak dalam dasar belas kasihan akan selalu mengorbankan apa yang kita miliki. Ya. Makanya firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3:18, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dan dalam. Ternyata mengasihi harus dengan perbuatan. Halo? Kenapa harus dengan perbuatan? Karena begini, kasih yang hanya dalam hati tidak bisa dirasakan orang. Kasih yang bentuknya kemudian dinyatakan dengan perbuatan dapat dirasakan oleh orang yang menderita. Halo? Betul atau tidak? Pada saat kasih kita nyatakan melalui tindakan, maka disitulah kasih itu bisa dirasakan. Makanya saya yakin dan percaya, kasih Kristen harus memiliki bentuk yang dapat dirasakan oleh orang lain. Kasih Kristen harus dapat memiliki bentuk yang harus bisa dirasakan oleh orang yang menderita. Dan itulah yang kita sebut dengan tindakan atau perbuatan. Yang mengerti katakan amin. Tahu Bapak Ibu kenapa harus mengasihi dengan perbuatan dan tindakan? Dengar baik, kejahatan, penyakit masyarakat tidak pernah dikalahkan hanya dengan sekedar perasaan belas kasihan. Dari mana saya tahu? Perhatikan ayat ini baik-baik. Saya ambil dari terjemahan Sederhana Indonesia. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan terus apa? Kalau dalam bahasa Roma 12 itu, Roma 12 dalam terjemahan aslinya, dikatakan begini, Roma 12 ayat 21. Dikatakan begini, baik. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan dalam terjemahan ini dikatakan apa? Terus berbuat baik. Nggak bisa cukup dengan belas kasihan, tapi belas kasihan harus ada bentuknya, yaitu tindakan atau perbuatan. Baru kejahatan itu bisa kalah. Kalau cuma hanya sekedar belas kasihan, Alkitab jelas mengatakan nggak bisa kalah. Engkau harus bisa mengalahkan kejahatan dengan perbuatan yang baik. Ini obatnya, bukan sekedar belas kasihan. Belas kasihan itu adalah awal yang muncul dari hati kita. Ingat dikatakan di sana, terus berbuat baik. Ada perbuatannya enggak? Ada. Makanya jangan cuma sekedar sampai di belas kasihan. Halo? Ya. Makanya kita harus berani melahirkan buah berupa tindakan. Ingat baik-baik. Selama kasih belas kasihanmu tidak pernah menjadi perbuatan, maka kejahatan tidak akan pernah kalah. Maka nggak ada yang namanya mengobati masyarakat, nggak ada namanya. Kenapa? Selama kasihmu tidak pernah menjadi perbuatan. Yang mengerti katakan amin. Itu loh. Makanya Alkitab jelas mengatakan, mengalahkan kejahatan dengan berbuat, bukan cuma sekedar dengan belas kasihan. Dan saya mau kasih tahu, bisa dimulai dengan hal yang sederhana. Bisa dimulai dari orang-orang sekitar kita. Caranya bagaimana? Bapak Ibu coba perhatikan, orang sekitar kita. Ingat hari ini yang kita hadapi, saya kasih tahu tadi. Yang kita hadapi bukan orang yang dipukulin berdarah-berdarah sampai lebam muka-mukanya. Kita datang ke gereja di sini semuanya pakai foundation tebal. Nggak kelihatan dia semalam mungkin habis dipukulin sama suaminya, habis dipukulin sama bapaknya, nggak kelihatan. Ingat, yang kita hadapi hari-hari ini adalah orang yang terluka di dalam hatinya. Orang yang mungkin saat ini sedang duduk di sampingmu, dia bisa saja sedang terluka. Makanya mulai saat ini, saat engkau sedang di gereja, belajar perhatikan orang yang misalkan kita teman pelayanan, dia kemarin ceria sekali, kenapa sekarang dia pendiam ya?
Mungkin ada masalah. Mulai dengan cara perhatikan. Mungkin kita yang saat ini ada di rumah. Lihat anak kita, lihat orang tua kita kalau dia lagi sedang merenung. Ya, biasanya kan kalau merenung itu anak muda dia sedang cari jodoh. Jody begitu ya? Oh tidak, kalau Jody merenungnya dia main game. Gitu ya. Seringkali kita tidak perhatikan orang di sekitar karena kita terlalu egosentris, kita terlalu memperhatikan diri sendiri, kita nggak pernah lihat orang di sekitar kita. Banyak orang yang sedang hari-hari ini terluka, bahkan di tempat kerja kita lihat rekan-rekan kita tetap produktif, tapi bisa saja dia kelelahan. Dia sedang terjadi demotivasi. Bapak Ibu lihat baik, kalau kita dimulai dengan cara perhatikan sekeliling kita, maka kita bisa mulai dengan bercakap-cakap, ngomong apa yang terjadi dengan dirimu. Waktu dia cerita dengar dengan serius. Dengarkan, simpan dulu handphonenya, dengarkan baik-baik. Sambil ambilkan makanan, sambil kita makan sama-sama. Dengarkan dia cerita. Siapkan waktu, dampingi dia. Dimulai dengan hal sederhana. Mungkin masalahnya dia masalah keluarga. Tidak bisa kau datang ke rumahnya tiba-tiba, oke saya kasih damai. Nah, mungkin tidak bisa. Tapi mungkin dengan kita mendengarkan, kita tanya, kenapa, apa yang terjadi dengan rumah tanggamu? Apa yang terjadi dengan hidupmu? Bisa kamu cerita. Kita siapkan waktu, kita siapkan tenaga, kita siapkan apa yang sumber daya Tuhan kasih dalam kehidupan kita yang mengerti katakan amin. Dimulai dengan hal-hal sederhana. Nah kalau kita bisa lakukan itu, dengar baik, minimal sekitar kita bisa merasakan kehadiran kita. Dan saat dia mulai merasa, aduh Tuhan kok jahat ya, dia mengambil orang yang saya kasihi. Waktu kamu dengar begitu, kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong orang ini dia mengenal kebaikanmu. Setelah dia cerita panjang lebar, mungkin kita hanya cuma ngomong, bro, sis, Tuhan itu baik loh. Mungkin dia situ akan berpikir, oh iya, maksudnya Tuhan itu baik seperti apa? Mulai bicarakan kebaikan Tuhan. Percayakah kita bahwa engkau ada sampai saat ini itu kebaikan Tuhan? Engkau kita bisa bicara sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Kita bisa nolong dia, membalut luka-lukanya, hatinya, sakit hatinya sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dimulai dengan hal-hal sederhana. Nah, lihat kalau kita pulang di kos-kosan, ya, kita tahu teman kita, Indominya ada 5, nah bungkusnya sudah ada di luar 5. Harusnya sudah habis dari minggu lalu. Belum makan ini, jangan sampai. Kita nggak perlu tanya, lu sudah makan belum? Hari ini ada sepupuku ulang tahun, mau kena traktir, ayo makan. Ya, entah sepupu yang mana ya kan, cari aja sepupu yang ulang tahun, bilang ulang tahun. Bilang mau kena traktir, ayo makan sama-sama. Betul atau tidak? Mulai dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Dan terakhir, saya mau kasih tahu begini. Saat engkau sudah dengarkan dia, ini tips yang terakhir. Doakan, yang mengerti katakan amin. Mendoakan juga itu termasuk bentuk perhatian kita. Doa sangat penting. Makanya ada dikatakan minyak dan anggur. Bicara tentang doa. Saya yakin waktu dia olesi itu dengan minyak dan anggur. Ya karena dia kan juga sama-sama mungkin turun dari Yeriko. Itu anggur kan dipakai buat apa? Buat ibadah. Waktu dia oleskan, dia sambil berdoa. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Makanya waktu kita orang cerita sama kita bisa kok tanya, oke boleh gak saya doakan? Boleh gak saya doakan? Ya. Karena saya tahu ada banyak hal yang gak bisa mungkin saya jangkau. Saya mungkin hanya bisa mendengarkan. Saya mungkin cuma bisa kasih ke 20.000 dari uangku yang 40.000 ini. Saya mungkin cuma bisa dengarkan pakai telinga. Karena saya juga sedang kekurangan. Tapi saya mau dengarkan kamu. Boleh enggak habis ini kita berdoa sama-sama? Bapak Ibu, lukanya bisa dibalut. Lukamu, kamu cuma mungkin bisa membalut lukanya setengah. Tapi Tuhan bisa membalut lukanya seluruhnya. Dengan apa? Doakan. Tapi ingat juga, ingat ya. Doa tidak boleh menggantikan tindakan kasih yang lain. Dua-duanya harus bersamaan. Karena jangan sekali gini, karena saya sudah doa, padahal kamu bisa nih bantu yang lain. Kamu tahan, saya kan sudah doakan dia. Jadi tidak perlu keluarin uangku, tidak perlu kubelikan Gojek. Halo, jangan. Kalau bisa memang kita berikan doa, terus kita berikan juga materi, kita berikan apa? Berikan. Dalam hikmat Tuhan, berikan. Ya. Karena kenapa? Hati-hati. Ada orang Kristen yang dia merasa karena dia sudah ibadah, dia nggak perlu melakukan kebaikan. Dan itulah orang Lewi dan imam ini. Karena dia merasa dia dekat dengan Tuhan, dia merasa dia sebagai yang melakukan ritual, dia merasa dia imam, dia merasa orang Lewi yang sangat dekat dengan Tuhan, dia kemudian menghindari untuk berbuat baik. Ada banyak orang Kristen yang merasa, karena saya sudah ke gereja, Tuhan sudah senang sama saya, saya nggak perlu berbuat baik kepada sesama. Dia menggantikan antara doa dengan kebaikan yang lainnya.
No, saya mau katakan, dia harus berjalan bersama-sama. Ya, mengerti katakan amin. Ya, ibadah tidak boleh menggantikan perbuatan kasih. Inilah bahayanya kalau ibadah seringkali menggantikan perbuatan kasih. Ingat, ritual keagamaan, engkau pergi ke gereja, engkau berdoa 3 hari 3 malam, puasa dan lain sebagainya. Harusnya dia bentuk kita menjadi orang yang semakin mengasihi. Yang mengerti katakan amin. Kalau ibadah membuat kita merasa suci, lalu kemudian kita jaga jarak dari orang, kita kemudian menjadi pelit, ada sesuatu yang rusak dari ibadahmu. Mungkin waktu kamu ibadah, kamu tidak sedang berpusat sama Tuhan, kamu sedang berpusat sama dirimu sendiri. Halo? Makanya ibadah yang tidak menghasilkan kasih kepada Tuhan adalah ibadah yang salah arahnya bukan lagi kepada Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengatakan Allah adalah kasih. Saat kamu mengarahkan ibadahmu sama Tuhan, maka kasihnya juga mengalir. Maka engkau penuh jadi orang belas kasihan. Orang yang penuh dengan belas kasihan, dia juga bukan hanya belas kasihan, dia pasti akan bertindak. Makanya saya mau kasih tahu, ibadah yang tidak menghasilkan kasih kepada manusia, itu ibadah yang salah arah. Ibaratnya kalau tetangga kita ngomong, salah kiblat kok bro. Tahu salah kiblat? Ya, salah arah. Tahu salah arah, nyasar. Kita bukan menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus, malah kita semakin serupa dengan diri kita sendiri. Ya. Halo? Dengar baik. Dan yang penting, ingat, tindakan kasih yang kita lakukan melampaui batas-batas suku, melampaui status, melampaui agama. Ingat, zaman itu orang Yahudi dan orang Samaria tidak berteman, mereka baku musuh. Tapi ingat, waktu si orang Samaria ini menolong seseorang itu, makanya Alkitab itu bagus sekali. Waktu Yesus cerita itu dia katakan gini, ia menolong seseorang. Tidak disebutkan seseorang ini statusnya apa. Orang miskin kah? Orang sultan kah? Orang Yahudi kah? Orang Samaria kah? Tidak disebutkan juga dia ini seseorang wanita kah? Atau pria kah? Tidak disebutkan statusnya. Dia cuma disebutkan, ia ada seseorang yang dipukuli, dirampok habis-habisan. Dengan kata seseorang itu kita tidak bisa tahu. Makanya Tuhan mau kasih tahu, berbuat baik tidak boleh melihat identitas. Jangan sampai kita datang berbuat baik, orang mana kok bro? Orang Toraja, jangan deh. Berapa tabunganmu mau ditolong? 21 M, oke saya tolong. Kalau kurang tabungannya, jangan deh. Filipi, tindakan kasih melampaui. Engkau dari gereja mana? Karena banyak orang, dia mau bantu orang lain kalau gerejanya satu sinode. Ya, saya puji Tuhan di tempat ini kita selalu dalam doa syafaat kita doakan gereja-gereja yang ada sekitar kita. Karena kita sama-sama tubuh Kristus. Yang tujuh katakan amin. Ya, dimulai dari situ. Ya. Saya juga senang kalau gereja kita bisa berkolaborasi dengan gereja yang lain. Nah, kita sama-sama tubuh Kristus. Beda model ibadah, Ji. Ya. Kecuali saksi Yehova ya. Beda iman itu. Mormon dan lain sebagainya itu ajaran sesat. Itu beda. Ya. Nggak perlu kita tanya juga, kamu orang seiman kah atau tidak? Kamu percaya Yesus kah tidak? Kalau tidak percaya Yesus saya tidak tolong. Nggak ada. Tindakan kasih melampaui segala status sosial. Ingat, kasih selalu dimulai dari melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain, bukan identitasnya. Yang dibutuhkan sama orang yang dipukuli itu adalah ditolong. Nggak dilihat, ditanyakan dulu. Ya. Nggak ditanya, di BAP dulu. Nama siapa, alamat di mana, orang apa, suku apa, agama apa, nggak ditanya. Langsung ditolong. Kasih melampaui daripada itu. Ya. Ingat, ya. Bapak Ibu dengar baik. Kasih melampaui segala status-status kita. Ya, saya bersyukur ya, bahwa dalam gereja kita melakukan tindakan kasih, kita tidak pernah bisa melakukan itu sendiri. Bapak Ibu dengar baik, poin yang terakhir. Saat kita membantu orang lain, saat kita melakukan tindakan kasih kita yang berbuat dengan perbuatan, kita tidak harus melakukannya sendiri. Ingat, waktu orang ini dia sampai ke penginapan, dia minta tolong sama siapa? Dia minta tolong sama yang punya penginapan. Tolong rawat dia, saya tinggalkan uang. Ingat, seringkali saat kita melakukan sesuatu, engkau nggak bisa melakukan sendirian. Halo, ingat, Avenger saja waktu dia basmi kejahatan, dia butuh tim. Betul atau tidak?
ada Hulk di sana, ada Captain Amerika. Superhero saja butuh tim. Nah, kita ini bukan superhero. Kita manusia biasa. Kita juga butuh bergandengan tangan dengan orang yang lain. Makanya tindakan kasih bisa dilakukan melalui sistem yang baik. Bisa melakukan dimulai dari gereja, bisa dimulaikan dari lembaga-lembaga yang lain. Makanya kan dikatakan dalam Lukas 10 ayat 35 dikatakan keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Pemilik penginapan dan orang Samaria ini berkolaborasi, saling bantu, saling tolong. Ya, bekerja sama, berbuat baik, berbelas kasihan, dapat melibatkan kerjasama. Saya tahu kita semua di sini orang yang sibuk, kelihatan dari mukanya ya. Kita semua orang yang sibuk. Kita harus atur waktu dengan baik. Makanya kita harus bekerja sama. Orang Samaria sama, dia punya urusan. Makanya dia titip dulu sebentar. Tapi bukan berarti waktu dia titip, dia lupakan. Dia bilang saya akan kembali nanti. Ya. Saya yakin kalau dia nitip begitu berarti urusannya juga urgent. Di tengah kesibukanmu, engkau tetap bisa menolong. Dengan apa? Bekerja sama dengan orang lain. Ya. Karena begini Bapak Ibu, dengar baik. Kita sebagai manusia tidak selalu memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Halo, kalau kita mau gini, teman kita ini tidak makan, tapi kita juga uangnya pas-pasan. Betul atau tidak? Kadang-kadang kita begitu, kita tidak punya sumber daya, tapi orang lain punya. Baiknya kita berkolaborasi. Ada orang yang waktunya banyak, ada orang yang waktunya sedikit karena dia sibuk. Bisa dong minta tolong? Kita bisa berkolaborasi enggak? Bisa, berbuat kebaikan juga bisa berkolaborasi, jangan sendiri-sendiri. Karena engkau bukan superhero, superhero aja butuh tim. Ya. Nah saya juga bersyukur, meskipun gereja kita tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup kuat, tapi Tuhan berikan anugerah. Bapak Ibu tahu dana diakonia kita, itu setiap bulan itu mengalir 2 juta lebih sekian kepada jemaat-jemaat kita. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya. Karena nggak boleh, karena ini kan kadang-kadang ada konfidensial. Dan kita juga salurkan kepada panti-panti asuhan sekitar kita, di lingkungan kita. Yang mohon maaf, bukan juga Kristen. Tapi kita mau bantu secara rutin. Bapak Ibu boleh lihat laporannya, karena Vero yang biasa antar. Kalau mau lihat foto-fotonya ada, cuman kita tidak pampang di situ, karena dikira kristenisasi. Bukan, kita tidak melakukan kristenisasi. Yang kita lakukan adalah supaya orang lihat karakter Kristus tercermin dalam kehidupan kita. Supaya dia percaya Kristus, bukan cuma sekedar jadi Kristus. Ya. Kita simpan. Dana diakonia semua mengalir ke sana. Kita bantu, panti asuhan sudah berapa. Kita suplai beras. Jemaat juga yang kita lihat, oh dia membutuhkan, kita juga bantu. Nah, cuman kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Peter. Saya minta laporan dong. Saya mau analisa dulu nih, berapa masuk dan berapa keluar. Ya kan? Makanya kan di minggu keempat ada kita amplop kedua selalu untuk misi. Minggu kedua kita ada untuk diakonia, minggu kedua kita ini ada untuk misi. Sama Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Dana misi kita itu juga mengalir sampai ke Myanmar. Karena kita bekerja sama dengan lembaga namanya Finisher. Nah Finisher ini dia keliling seluruh dunia. Dia keliling seluruh dunia termasuk di Myanmar, termasuk di Afrika Selatan. Siapa yang sih mau pergi Afrika Selatan sana lagi perang? Pak saya tidak punya waktu. Ya sudah, kamu punya sumber daya yang lain. Caranya bagaimana? Bekerja sama dengan lembaga misi yang bisa sampai ke Afrika. Maka uang yang kita tabur juga sampai ke Afrika. Itu namanya kolaborasi dan bekerja sama. Nah kita diizinkan Tuhan untuk seperti itu dari cerita yang kita baca. Makanya gereja menjadi salah satu lembaga yang menghadirkan jawaban buat penyakit masyarakat secara terorganisasi. Bapak Ibu dengar baik. Kalau Bapak Ibu tidak punya waktu untuk kemudian nggak apa-apa. Ambil dana untuk diakonia. Berikan dana untuk diakonia. Support, nanti biar teman-teman yang bantu. Kita pilihkan kira-kira dari apa ini yang paling bagus dibantu. Entah dikirimin beras, telur, minyak, dan lain sebagainya. Kita akan kirim dan itu secara rutin. Nah itu artinya gini, kita sedang memperluas jangkauan kita melalui apa yang kita miliki. Yang mengerti katakan amin. Itulah gunanya. Ya. Itulah gunanya ada gereja dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu saya percaya. Gereja harusnya mirip seperti tempat penginapan ini. Tempat orang terluka dirawat dan bisa melanjutkan hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Belas kasihan lahir dari anugerah. Ingat 1 Yohanes 4:19 berkata kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya begini, kasih anugerah Allah. Saat kita sadar kita dikasihi Allah, itu merubah kondisi hati kita. Pada saat hati kita berubah,
hati kita penuh dengan belas kasihan. Hati kita penuh belas kasihan sehingga kita melihat orang yang menderita, orang yang terluka. Kita mau untuk mendampingi. Kita gunakan pengalaman kita saat kita juga orang-orang yang dulu mungkin terluka. Kita mau dampingi dia. Orang yang sadar dirinya diselamatkan oleh anugerah, dia akan lebih mudah mengasihi orang lain. Yang mengerti katakan amin. Dan kasihnya bukan kasih yang pengen pahala, pengen imbalan lain. Dia kasihnya karena dia tahu dia juga dikasihi. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik. Cerita ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita. Kitalah sebenarnya orang yang sedang dipukulin itu. Kitalah orang yang dirampok oleh, kenapa? Oleh iblis. Dosa-dosa kita merampok kita habis-habisan. Kemudian kita terluka secara rohani. Tapi lihat, Yesus tidak pernah melewati kita. Dia katakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Siapa orang Samaria itu? Itulah Yesus. Siapa orang yang dipukulin? Itulah kita secara rohani. Kita dipukuli oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena pelanggaran kita. Tapi Yesus datang menyelamatkan kita. Yang mengerti katakan amin. Yesus mendekat, dia merawat kita, dia bayar harga kita di kayu salib. Dan sekarang Yesus berkata kepada kita, Lukas 10 ayat 37 berkata apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada. Kata Yesus kepadanya apa? Pergilah, perbuatlah juga demi. Yesus tidak berkata, pergilah dan hanya berbelas kasihan. Tidak. Yesus berkata, pergilah dan lakukan demi. Ingat, saat engkau mau mengalahkan kejahatan, tidak hanya cukup dengan hanya hati yang punya belas kasihan. Harus ada tindakan, perbuatan. Yang mengerti katakan amin. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Saya mau kasih tahu. Buat kita yang sudah nonton Spider-Man, mungkin kita bisa melihat sisi lain dari Spider-Man. Spider-Man itu seorang superhero, tapi dia juga di sana diceritakan dia lagi kesepian, betul atau tidak? Dia merasa kesepian, bukan karena dunia kemudian kejam kepadanya, karena dia menanggung bebannya sendirian. Sementara firman Tuhan mengatakan, hey, engkau harus berkolaborasi. Ya. Ingat, saya mau kasih tahu sebuah fakta yang mengejutkan buat kita semua. Dunia tidak butuh superhero. Dunia butuh orang yang mau peduli dengan sesamanya. Itulah obat penyakit masyarakat. Yang mengerti katakan amin. Ya, dunia nggak butuh kekurangan orang hebat. Dunia tidak butuh Spider-Man atau Hulk atau Avenger. Lebih dari itu. Dunia butuh orang yang hidupnya pernah disentuh oleh kasih Kristus. Halo? Coba tolong. Dunia nggak butuh superhero, tetapi manusia yang penuh dengan belas kasihan, yang mengerti katakan amin. Ya hari ini, pertanyaannya adalah, mulai saat ini coba lihat, siapa yang hari-hari ini yang kau sering abaikan? Luka tersembunyi apa dari orang yang saya abaikan tersebut? Tindakan konkret apa yang saya bisa lakukan minggu ini untuk orang-orang tersebut? Dan lihat sekali lagi, apakah ibadahmu yang kau hadiri pagi hari ini membuat engkau semakin peduli sama orang atau menjadi semakin engkau abai dengan orang lain? Kalau kita semakin tidak peduli dengan orang lain, maka mungkin kiblat kita arahnya salah. Saya rindu kita semua mulai pagi hari ini belajar, engkau adalah penerima belas kasihan. Maka mulai saat ini hiduplah dengan penuh dengan belas kasihan. Amin. Belas kasihan jangan hanya disimpan dalam hati, wujudkan dalam tindakan, karena tindakanlah tindakan yang penuh dengan belas kasihan, itulah yang mengalahkan kejahatan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri
kita. Saya rindu kita semua keluar dari tempat ini, Engkau penuh dengan belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena Engkau mengerti, Engkau juga adalah penerima belas kasihan Tuhan. Ingat, cerita ini menggambarkan kitalah yang dirampok, kitalah yang dihajar habis-habisan. Tapi Yesuslah orang Samaria itu, dia mendatangi kita, dia balut luka kita. Dia merawat kita karena dia orang yang penuh, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Nah, saya rindu kalau ibadahmu benar, engkau menyembah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, maka belas kasihannya akan mengalir ke dalam hati kita. Dan kita menjadi orang yang mau penuh dengan murah hati, penuh dengan belas kasihan. Sehingga tindakan kita nyata. Dari situlah kejahatan, penyakit masyarakat bisa dikalahkan. Saya rindu kita semua belajar pagi hari ini. Mungkin kau bilang kamu gak punya waktu, tapi Tuhan percayakan kamu sumber daya yang banyak. Untuk engkau kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain. Maka tidak ada lagi alasan kita untuk kita kemudian tidak peduli dengan keberadaan orang-orang sekitar kita yang mengerti. Katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sama-sama katakan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Mari tutup kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami memuarakan hati kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu saat kami memuarakan hati kepadamu, ibadah kami menjadi ibadah yang benar. Kami semakin cinta dengan sesama kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali bersifat acuh kepada orang-orang terdekat kami. Kami seolah-olah tidak peduli terhadap mereka. Tapi pagi hari ini kami belajar, kami bisa memulai dari orang sekitar kami. Dan kami bisa terus mengembangkan dengan bekerja sama dengan orang lain. Sehingga segala macam kejahatan dapat kami kalahkan dengan perbuatan baik. Kami yakin perbuatan kami mengalir karena kami tahu kami adalah penerima anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu biarlah terus anugerah-Mu berjalan di depan kami. Memampukan kami, membuat kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami tahu kami manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan. Tapi kami mau pagi hari ini kami berserah kepadamu. Kami mau keluar dari ruangan ini, kami menjadi orang-orang yang baru. Orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Baik, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan ini, amin. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 3 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga terkhusus untuk pelayanan misi. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita angkat ketiga amplop persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk segala firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang terus menegur setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan firman ini boleh terus tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami. Kau berkati Bapa, biarlah apa yang boleh kami tabur di tempat ini dapat berguna bagi pelayanan di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan dengan penuh hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada batas sudah.
tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya untuk menginformasikan beberapa pengumuman tambahan. Buat jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh lebih lagi melalui pengajaran dan komunitas yang sehat, Bapak Ibu dapat mengisi formulir selamat datang dan silahkan nanti saat dihubungi oleh tim pastori untuk minta bergabung dalam grup WhatsApp yang ada agar dapat mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan-kegiatan gereja kita. Buat jemaat Tuhan juga yang rindu untuk melayani, jangan ragu untuk scan barcode kecil yang ada di jemaat sekalian. Ingat bahwa melayani juga adalah ciri seorang murid. Kita semua dipanggil untuk saling melayani dan di tempat ini banyak pos-pos pelayanan yang terbuka untuk kita semua. Ada F&B Ministry, ada Present Worship, Hospitality, Multimedia, dan lain sebagainya. Sembari melayani, kita semua juga akan diperlengkapi. Ada training-training yang bisa kita ikuti secara gratis tentunya, sebagai bentuk bahwa kita semua di tempat ini diperlengkapi, agar pelayanan yang kita lakukan semakin baik. Dan mari kita melayani selagi Tuhan memberikan kesempatan. Apalagi saya tahu ada banyak dari kita yang mungkin baru menginjak kaki di Makassar dan rindu untuk melayani. Jadi jangan ragu untuk datang bergabung di tempat ini. Kemudian janji iman untuk kegiatan Natal bagi yang sudah mengambil form dan ingin dikembalikan silakan diberikan dalam kotak yang sudah disiapkan oleh tim ASER. Bagi yang belum
dan terbeban untuk memberikan janji iman, silakan berpartisipasi dengan mengisi form janji iman. Kemudian sebentar di bawah ada teman-teman panitia Natal juga yang melakukan bazar. Ada dimsum harga 30.000 dan es lumut coklat harganya 15.000. Mari kita membantu pelayanan dari teman-teman panitia Natal. Kita membantu dengan memberikan apa yang kita miliki. Siapa tahu jemaat sekalian ingin makan dimsum ataupun mau minum coklat, silakan dibeli nantinya. Demikian pengumuman tambahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami, di mana kami masih bisa berkumpul dalam keberagaman kami ya Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau agar kami saling melengkapi. Itulah janji firman-Mu Tuhan bagi kami, bahwa kami mau saling mengasihi di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah Tuhan menolong kami, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di saat kami menyembah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya pujian yang kami sudah naikkan kepadamu sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terima kasih, kiranya Tuhan keberadaan kami ini sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan melayani kami, membawakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar sudah memberkati kami, sekaligus mengingatkan kembali kepada kami ya Tuhan, bahwa hidup yang kami jalani ini bukan kami sendiri, tapi kami hidup untuk saling mengasihi, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Amat terlebih Tuhan yang ada di sekitar kami yang sangat membutuhkan. Tuhan, Engkau tetap gerakkan hati kami agar kami saling Tuhan mempedulikan bagi orang yang sangat membutuhkan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Bahkan Tuhan kami berdoa buat pekerjaan yang Engkau sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Berat atau ringan pekerjaan, beri kami kemampuan Tuhan, agar kami tekuni pekerjaan ini. Dan apa yang kami Tuhan terima, bukan kami untuk sendiri, tapi kami mau membagi bagi orang lain. Bahkan Tuhan membantu pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena semua ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami ini Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang ada di sekitar kami.
Biarlah kasih-Mu Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kasih itu kami alirkan kepada orang lain. Dan kasih itu Tuhan, kami Tuhan sertai dengan tindakan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan-Mu terus terjadi dan sedang terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Dimanapun berada, pengurapan-Mu terus terjadi. Jiwa-jiwa yang dilayani dapat diberkati, dikuatkan, dipulihkan dan diselamatkan. Berkati Tuhan rumah tangga hamba-Mu. Istri sebagai tiang penopang di dalam rumah tangga. Tuhan akan senantiasa memberi kekuatan, kemampuan, pengurapan-Mu Tuhan senantiasa nyata bagi hidupnya. Anak Tuhan, hamba-Mu, Engkau tetap Tuhan tolong, Engkau tetap pelihara, lindungi Tuhan. Dan anak ini Tuhan akan menjadi saksi bagi banyak orang. Kami tahu Tuhan ada waktunya Tuhan yang terindah bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa buat Ibu Gembala. Kami yang dalam masa tuanya Tuhan akan tetap pelihara. Tuhan akan tetap lindungi. Sukacita tetap menjadi bagian daripada Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, anak-anak dan cucu-cucu yang ada. Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap pelihara. Berkat-berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupannya. Pekerjaannya Tuhan akan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mungkin Tuhan dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan Engkau akan jamah yang sakit. Pulihkan Tuhan, lawati Tuhan agar dapat sembuh. Yang lemah kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang mendapat Tuhan jalan keluar yang sulit saat ini, Engkau akan memberkati. Engkau buka jalan yang terbaik bagi mereka. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan. Bahkan yang membutuhkan Tuhan keturunan, Tuhan akan memberkati. Apapun yang Tuhan permohonkan kepadamu, Engkau adalah jawaban bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Juga Tuhan kami berdoa buat saudara kami, Ibu Yuli kalau beberapa hari minggu yang lalu mengalami kecelakaan. Dan kami bersyukur kalau dia hadir saat ini Tuhan. Namun belum pulih betul, tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Tuhan, Engkau laut mereka Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Hamba-hamba yang melayani Engkau tolong. Tetap urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Agar Tuhan setiap benih firman-Mu, pelayanannya Engkau berkati. Jiwa-jiwa diberkati, diselamatkan ya Tuhan. Jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami. Mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah terpencil pun. Kiranya Engkau tolong Tuhan. Beri kemampuan untuk memimpin bangsa kami ini. Beri Tuhan kekuatan daripada-Mu agar dapat memerintah dengan takut akan Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini, jiwa-jiwa yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat kota Makassar. Kiranya Engkau lawati. Di mana Tuhan kota Makassar ini, kota yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami ada di kota Makassar ini, jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa buat pelayan yang sudah melayani saat ini. Kiranya Tuhan akan tetap memberkati. Engkau urapi Tuhan dimanapun berada melayani Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya. Bahkan Tuhan studinya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan ini hidup kami. Kami hanya bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap berkehendak. Apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seminggu ke depan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu. Apapun rencana sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan sesuai dengan profesinya. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan merancang yang terbaik dalam kehidupannya. Dan apapun yang dikerjakan berhasil. Ibadah Tuhan kedua
ketiga dan keempat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan ambil alih ibadah ini. Jemaat-jemaat yang akan datang, Tuhan lindungi di perjalanan. Engkau tibakan dengan selamat. Bahkan Tuhannya pelayan-pelayan yang akan melayani, Engkau Tuhan akan memberkati dan mengurapi. Agar pelayanan ini, pelayanannya bukan biasa-biasa, tapi luar biasa di hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau yang dipuji, Engkau yang dimuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam segala aktivitasmu, baik itu di sekolah, dalam perkuliahanmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dan kemanapun kakimu melangkah. Oleh karena itu pagi hari ini pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu doa sejenak.